Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aronika, bagaimana jika di tengah kemiskinan dan cobaan yang terasa tak ada akhirnya, tiba-tiba muncullah sosok yang membawa perubahan drastis, bukan hanya kekayaan, tetapi juga kesehatan dan kehidupan yang selama ini hanya bisa diimpikan. Inilah yang terjadi pada 3 orang Bani Israel yang menjalani hidup mereka dengan penyakit yang membuat orang enggan mendekat. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan mereka dengan makhluk yang mengubah segalanya. Namun perubahan itu hanya sebuah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Akankah mereka tetap setia pada hati nurani mereka? Atau justru tenggelam dalam kenikmatan yang membutakan? Terus simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Di masa yang penuh keajaiban pada zaman Bani Israel, hiduplah 3 orang yang sangat berbeda dari masyarakat pada umumnya. Mereka adalah 3 orang lelaki yang hidup dalam kesederhanaan dan bahkan kemiskinan. Namun masing-masing memiliki penyakit fisik yang membedakan mereka dari orang lain. Salah satu dari mereka memiliki penyakit kulit yang membuat tubuhnya penuh dengan bercak belang-belang yang menjijikkan bagi orang lain. Satu lagi botak, sehingga tidak memiliki sehelai rambut di kepalanya. Dan yang terakhir adalah seorang yang buta sejak lahir. Hari-hari mereka penuh dengan perjuangan. Yang berpenyakit kulit harus menghindari tatapan penuh jijik dari orang-orang yang tidak mengerti deritanya. Si botak harus berjuang dengan ejekan yang melecehkan dari orang-orang di sekitarnya. Dan si buta hidup dalam kegelapan yang tak bisa ia lepaskan, bergantung pada kebaikan orang lain. Meski begitu, dalam ketidakberdayaan mereka, ada kesabaran yang luar biasa dan mereka terus bertahan dengan harapan akan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui keadaan hambanya, memutuskan untuk menguji ketiga orang ini dan melihat sejauh mana iman dan rasa syukur mereka. Maka diutuslah seorang malaikat yang datang dalam bentuk manusia biasa. Namun dengan kehadiran yang menenangkan dan penuh wibawa, malaikat itu mendekati mereka satu persatu dan menawarkan sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh ketiganya. Kesempatan untuk hidup dengan kondisi fisik yang normal, serta harta yang melimpah. Malaikat tersebut pertama kali mendatangi lelaki yang berpenyakit kulit. Ia menyapanya dengan lembut, tanpa menunjukkan rasa jijik seperti yang biasa diterima lelaki itu dari orang-orang sekitarnya. Lelaki itu merasa terkejut, namun kehangatan yang ia rasakan membuatnya tenang. Malaikat bertanya dengan nada penuh kasih, "Apa yang paling kamu sukai?" Lelaki itu terdiam sejenak, menunduk dan kemudian menjawab pelan, "Aku ingin kulit yang bersih dan warna yang indah." Penyakit ini membuat orang-orang menjauh dariku dengan rasa jijik. Tanpa ragu, malaikat itu mengulurkan tangannya dan mengusap kulit lelaki tersebut. Seketika itu juga, penyakitnya hilang dan kulitnya menjadi halus, bersih, dan bercahaya. Lelaki itu meraba-raba kulitnya yang baru, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak lagi merasa malu atau terasing. Ini adalah momen yang telah lama ia impikan. Lalu malaikat bertanya lagi, "Berupa apa harta yang paling kamu sukai?" Dengan penuh harapan lelaki itu menjawab, "Aku ingin memiliki seekor unta." Maka malaikat itu memberikannya seekor unta yang hampir melahirkan. Unta itu tampak sehat dan kuat, membawa harapan baru bagi lelaki itu. "Semoga Allah memberkahi unta ini untukmu," kata malaikat sebelum pergi meninggalkan lelaki tersebut yang masih tertegun dengan rasa syukur yang mendalam. Malaikat tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya dan mendatangi lelaki kedua, yang botak. Lelaki itu memandang malaikat yang mendekatinya dengan ekspresi yang penuh pertanyaan. Sama seperti lelaki pertama, ia pun merasa takjub oleh keramahan malaikat ini, yang memandangnya tanpa ejekan atau hinaan. Malaikat itu lalu bertanya, "Apa yang paling kamu sukai?" Lelaki botak itu menunduk sejenak, lalu dengan suara penuh harap ia berkata, "Aku ingin memiliki rambut yang indah dan sehat, agar orang-orang tidak lagi mengejekku." Malaikat tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala lelaki tersebut. Seketika itu juga, rambutnya tumbuh dengan indah
lebat, dan sehat. Membentuk mahkota yang membuatnya tampak gagah, lelaki itu meraba kepalanya, merasakan helai-helai rambut yang begitu lembut. Baginya, ini adalah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan bisa terjadi. Malaikat itu lalu bertanya lagi, "Berupa apa harta yang paling kamu sukai?" Lelaki tersebut menjawab dengan mantap, "Sapi." Tanpa ragu, malaikat memberikannya seekor sapi yang sedang hamil, yang akan menjadi awal dari kemakmuran baru dalam hidupnya. "Semoga Allah memberkahinya untukmu," ucap malaikat sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah meninggalkan lelaki botak, malaikat menuju ke lelaki terakhir yang buta sejak lahir. Ia mendekati lelaki itu dengan lembut, berbicara dengan suara yang menenangkan, sehingga lelaki buta itu merasa nyaman dan terbuka. Sama seperti sebelumnya, malaikat bertanya, "Apa yang paling kamu sukai?" Lelaki buta itu mengangkat wajahnya, walau tanpa melihat, namun suaranya terdengar penuh harapan, "Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang dan dunia ini." Malaikat mengusap matanya dengan lembut, dan tiba-tiba lelaki itu membuka matanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dunia yang dulu hanya ia rasakan lewat sentuhan dan suara, kini terbuka di depan matanya dengan segala keindahannya. Air mata syukur mengalir dari matanya. Ia tak mampu mengucapkan kata-kata, hanya rasa haru yang mendalam memenuhi hatinya. Lalu malaikat itu bertanya lagi, "Berupa apa harta yang paling kamu sukai?" Lelaki menjawab, "Aku ingin memiliki kambing." Maka malaikat memberikannya seekor kambing yang segera melahirkan anak-anaknya, sebagai sumber rezeki yang akan mengisi hidupnya dengan kebaikan. Setelah mengucapkan doa keberkahan, malaikat meninggalkan lelaki itu dengan hati yang penuh sukacita. Kisah tentang perubahan hidup mereka tidak berhenti di sini. Masing-masing dari mereka hidup dalam kemakmuran dengan ternak yang bertambah banyak dan harta yang semakin melimpah. Namun ujian sejati masih menanti di hadapan mereka. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kelimpahan dan kenikmatan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengutus malaikat yang sama untuk menguji ketiga lelaki tersebut. Apakah rasa syukur mereka akan tetap sama seperti saat mereka menerima anugerah itu, ataukah hati mereka telah berubah oleh harta yang kini mereka miliki? Sekian waktu berlalu sejak ketiga lelaki itu menerima karunia dari Allah melalui perantaraan malaikat. Dengan harta dan kekayaan yang mereka miliki, kehidupan mereka berubah drastis. Dari seseorang yang dijauhi, miskin dan membutuhkan, kini mereka hidup dengan ternak yang banyak dan kesejahteraan yang lebih dari cukup. Namun di balik karunia ini, terdapat ujian yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak melihat apakah ketiga lelaki ini tetap menjaga rasa syukur atau justru terberdaya oleh kelimpahan yang diberikan. Malaikat itu mendatangi lelaki yang dulunya berpenyakit kulit, namun kali ini ia datang dengan menyamar sebagai seorang pengembara yang miskin dan kelelahan. Kulitnya terlihat kumal, pakaiannya lusuh, dan raut wajahnya memancarkan keletihan akibat perjalanan yang panjang yang dilaluinya. Ia mendekati lelaki tersebut dengan hati-hati, menundukkan kepala dalam sikap penuh hormat. "Tuan," ujarnya, memulai dengan suara penuh harap, "Saya seorang yang miskin. Perjalanan ini telah memutuskan segala bekal yang saya miliki, dan tidak ada lagi yang dapat saya harapkan kecuali kemurahan hati Anda." Lelaki itu mengangkat pandangan, menatap pengembara itu dengan sorot yang berbeda dari sebelumnya. Mata yang dulunya penuh ketundukan kini berubah tajam dan mengeras. Dengan nada datar ia berkata, "Saya sendiri memiliki banyak hak yang harus saya penuhi. Tidak ada yang bisa kuberikan untukmu. Maafkan aku." Pengembara itu, yang sebenarnya adalah malaikat yang diutus Allah, tidak menyerah begitu saja. Ia berkata lagi, "Bukankah Anda adalah orang yang dulu berpenyakit kulit, yang dijauhi oleh banyak orang? Bukankah Anda dulu seorang yang miskin, namun Allah telah memberkahi Anda dengan kesehatan dan kekayaan?" Lelaki itu tersentak sejenak, namun ia segera menguasai dirinya. "Tidak, apa yang kumiliki ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyangku," jawabnya dengan penuh keangkuhan. Seolah-olah segala karunia yang ia dapatkan bukan berasal dari kemurahan Allah, melainkan hasil usaha yang datang dari keluarganya.
Malaikat itu kemudian berkata dengan nada penuh kepastian, "Jika Anda berdusta, maka semoga Allah mengembalikan Anda pada keadaan semula." Sejurus kemudian, lelaki tersebut menyadari bahwa penyakit kulitnya kembali, tubuhnya kembali diliputi bercak-bercak yang menjijikkan, dan harta bendanya lenyap seketika. Ia jatuh tersungkur, tidak berdaya, kembali menjadi sosok yang hina di mata manusia. Malaikat itu kemudian pergi meninggalkan lelaki berpenyakit kulit yang kini kembali miskin dan terasing. Selanjutnya, ia menuju kepada lelaki yang dulu botak. Dengan penampilan yang sama seperti sebelumnya, malaikat mendatangi lelaki botak itu sebagai seorang pengembara yang membutuhkan pertolongan. Ia mengucapkan salam dan berkata dengan nada yang penuh kerendahan, "Tuan, saya membutuhkan bantuan. Saya seorang pengembara yang kehilangan segalanya dalam perjalanan. Demi Allah yang telah memberikan Anda rezeki dan kemakmuran, saya mohon 1 ekor sapi untuk mencukupi kebutuhan saya." Lelaki itu menatap pengembara tersebut dengan ekspresi yang menunjukkan ketidakpedulian. Tanpa menunggu lebih lama, ia berkata, "Hak-hak yang harus kupenuhi terlalu banyak. Maaf, aku tidak bisa memberimu sapi." Malaikat yang sebenarnya sedang mengujinya berkata, "Bukankah Anda dulunya seorang yang botak? Bukankah Anda dulunya seorang yang botak? Bukankah Allah lah yang telah memberkahi Anda dengan rambut yang indah dan harta yang melimpah?" Namun lelaki itu tetap pada pendiriannya. "Tidak," jawabnya dengan ketus. "Harta ini adalah milik keluargaku, bukan pemberian dari siapapun." Malaikat itu lalu berkata dengan tegas, "Jika Anda berdusta, maka semoga Allah mengembalikan Anda pada keadaan semula." Seketika itu juga rambut lelaki tersebut lenyap. Kepalanya kembali botak seperti dulu dan kekayaannya sirna. Ia pun kembali menjadi sosok yang hina dan miskin, kehilangan segala yang telah Allah anugerahkan. Setelah meninggalkan lelaki yang botak, malaikat menuju ke lelaki yang dulunya buta. Kali ini, ia mendatangi lelaki tersebut dengan harapan yang lebih besar, mengingat lelaki ini telah mendapatkan karunia penglihatan yang dulunya tidak ia miliki. Malaikat mendekati lelaki yang kini hidup makmur dengan kambing-kambingnya yang memenuhi satu lembah. Dalam penampilan yang sederhana dan tampak lelah, malaikat berkata, "Assalamualaikum Tuan, saya seorang musafir yang kehabisan bekal dan membutuhkan bantuan. Mohon sudilah kiranya Tuan berikan 1 ekor kambing untuk menolong saya dalam perjalanan ini." Lelaki itu terdiam sejenak, menatap pengembara tersebut dengan tatapan yang penuh kasih. Dengan nada lembut ia berkata, "Dulu aku adalah seseorang yang buta, namun Allah telah mengembalikan penglihatanku dan memberiku banyak harta. Ambillah apa yang kamu butuhkan. Demi Allah, aku tidak akan menyusahkanmu dengan apa yang kamu ambil karena Allah." Malaikat itu tersenyum, merasa bahagia dengan jawaban lelaki tersebut. "Tahan saja harta Anda," ujar malaikat. "Sebenarnya, kalian bertiga hanya diuji oleh Allah. Allah meridhoi Anda, sedangkan kedua teman Anda telah dibenci." Seusai berkata demikian, malaikat itu pergi, meninggalkan lelaki yang tetap rendah hati dan bersyukur tersebut. Ia terus hidup dalam keberkahan dengan ternak yang terus berkembang dan harta yang tidak pernah berkurang. Kisah 3 orang Bani Israel ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi 2 orang yang sebelumnya hidup dalam kekurangan, harta dan nikmat yang berlimpah justru membuat mereka lupa akan asal-usul mereka dan karunia Allah yang mengangkat derajat mereka. Sedangkan lelaki ketiga yang tetap sadar akan karunia Allah justru mendapatkan ridho dan keberkahan yang terus berlanjut. Demikian kisah ini berakhir dengan pelajaran yang mendalam tentang syukur dan ketulusan hati dalam menghadapi nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.